Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tri Agustina Stuti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cilegon, Banten. Pada video ini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik yang ada pada modul 1.1. Di antaranya yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Saat itu saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, sebagai guru, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, yang saya terapkan agar pembelajaran yang saya lakukan dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas dalam pengajaran. Kesimpulannya, dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidikan harus berpihak pada siswa dan guru harus selalu menuntun, membimbing, serta mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Seperti semboyan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara,
Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan atau contoh bagi siswa. Ingmadya Mangunkarso, di tengah memberi ide dan gagasan. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, motivasi atau semangat. Demikian video kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.